siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, amin. Ya, shalom. Ya, jemaat tetap berdiri. Kita baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari kitab Kejadian, Perjanjian Lama, pasal 2. Kita akan baca ayat 7, 8, dan 15. Sekali lagi firman Tuhan untuk kita hari ini kita baca dari kitab Alkitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 2. Kita baca ayat 7, 8, dan 15. Baik, kalau sudah siap kita baca 3 ayat ini bersama-sama. Saya hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 19. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikian jawab firman Tuhan. Jemaat silakan duduk. Dari teks firman Tuhan yang kita baca, saya memberi judul refleksi pentingnya manusia di hadapan Allah. Pentingnya manusia di hadapan Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, kalau kita ikuti berita, kita lihat fakta, cerita-cerita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kita hampir kebanyakan kita ikuti serangkaian kegiatan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penembakan, penyiksaan, penyanderaan, penculikan, penghilangan, mutilasi, pengungsi, dan seterusnya. Banyak peristiwa-peristiwa itu menyertai hari-hari kita sampai dengan saat ini. Dengan begitu kita ada kesan bahwa manusia itu sudah tidak penting lagi kan, atau sudah tidak berharga lagi kan di hadapan Allah, atau dia sama dengan binatang kan, bisa dibunuh, dibantai kapan saja suka-suka. Ini kesan yang kita dapat setelah kita lihat, amati, ikuti begitu banyak peristiwa. Saya hampir tidak bisa sebut lagi karena terlalu banyak. Dan ini situasi yang fakta di depan mata kita, dan kita baru saja baca firman Tuhan Kejadian pasal 2 ayat 7 tadi menegaskan bahwa manusia, saudara dan saya, itu adalah manusia yang diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Kalau kita baca Kejadian 1, 2 dan seterusnya itu ciptaan Tuhan yang lain, ya binatang, alam dan seterusnya itu berfirman maka semua itu jadi. Tapi yang istimewa dari seluruh ciptaan itu adalah manusia. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan oleh tangan Tuhan itu sendiri, dibentuk dari debu. Dan lebih istimewa lagi, manusia yang dibentuk oleh tangan Tuhan itu diberi nafas hidup oleh Allah sendiri. Karena itu manusia adalah ciptaan yang paling mulia dari seluruh ciptaan lain. Amin. Di Taman Eden saat itu sampai dengan saat ini. Karena itu begitu penting dan berharga manusia itu, karena manusia adalah ciptaan dari tangan Allah sendiri dan harus dihormati, harus dilindungi, harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Dengan kesadaran seperti itu, sekitar 75 tahun yang lalu ada organisasi dunia namanya PBB mendeklarasikan, mengumumkan pentingnya hak asasi manusia. Tepatnya tanggal 10 Desember setiap tahun dirayakan, dan di sana diajak semua umat manusia di dunia
siapapun manusianya, apapun negaranya, suku, ras, dan agamanya, harus anggap penting yang namanya manusia. Harus dihormati, harus dilindungi, harus dijaga, apapun alasannya, apapun perbedaannya. Ini begitu penting manusia, sehingga ada deklarasi itu sudah usianya 75 tahun sekarang. Dan seruan itu diterjemahkan oleh banyak orang, banyak negara, banyak kelompok untuk memajukan, untuk melindungi, untuk memperjuangkan hak hidup dari para manusia. Tidak hanya manusia sesungguhnya. Ada ciptaan Tuhan yang lain, alam, lingkungan, pohon, dan semua ciptaan itu dianggap terlalu penting, dan karena itu dimandatkan semua manusia, umat manusia untuk memelihara dan mengurus manusia secara baik. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, manusia siapapun dia, termasuk kita hari ini, kita berhak untuk hidup, berhak untuk menikmati rasa aman dan damai. Amin. Kita semua butuh. Tidak ada yang bisa katakan, wah saya tidak butuh, saya sudah hebat, saya presiden, saya pejabat tinggi negara. Malah presiden dan pejabat tinggi yang ketakutan, tiap hari dikawal siang malam. Dan karena itu damai itu kebutuhan semua orang. Tidak ada yang bisa katakan saya tidak butuh hidup, apalagi damai. Karena itu jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan dalam bacaan tadi sangat amat jelas di dalam Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru, kalau kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16, mungkin bisa baca ayat ini, dan yang lain Matius 13 ayat 37 dan 38. Kalau siapa yang dapat ayat-ayat ini lebih dulu, saya mohon kesediaannya untuk dibacakan. Di sana menjelaskan, menggambarkan sasaran Allah ditujukan kepada manusia di dunia ini. Tidak ditujukan kepada negara kah, gereja kah, atau apapun. Tapi sasaran Allah, tujuan Allah, dia arahkan untuk manusia. Karena itu seluruh pekerjaan gereja atau pemerintah itu berurusan dengan manusia. Itu bisa baca silakan Yohanes 3:16. Yang lain siap-siap di Matius 13 ayat 37 dan 38. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga Ia telah mengambilkannya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Hidup yang kekal. Jadi hidup itu menjadi tekanan dan sesuai bacaan tadi. Jadi hidup yang kekal. Jadi hidup itu hanya diberikan oleh Allah dan diambil kembali oleh Allah. Kalau ada manusia yang ambil, ada orang bersenjata yang ambil, itu yang keliru, itu yang berdosa, itu yang jahat. Tapi kalau manusia boleh hadir di muka bumi ini dan boleh pergi dari muka bumi ini atas izin dan kehendak Tuhan, itu yang benar. Jadi kapan seorang itu lahir di dunia dan akan pergi dari dunia ini hanya bisa ditentukan oleh Allah, tidak bisa oleh manusia, alasan apapun. Tapi kalau ada manusia yang ambil, paksa, dibunuh, ditembak, dihilangkan dan seterusnya, itu yang tidak benar dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Matius 13 ayat 37 sampai 38. Saya bisa baca. Amin. Jadi bagi kita itu benih yang baik, hidup yang baik, kebenaran, keadilan itu amanat Tuhan untuk kita. Kita sebarkan hal itu, bukan kejahatan, permusuhan, apalagi pembunuhan, pembantaian, keji. Ini bukan benih baik, ini bukan dari Allah. Ini sudah jelas dari setan dan karena itu harus ditolak. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, benih yang baik itu menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah. Dalam hidup ini ada kejujuran, ada sabar, ada setia, ada penuh damai sejahtera, dan ini benih-benih baik. Galatia 5, itu buah-buah roh, itu karakter anak Tuhan, orang Kristen yang benar, yang menyebarkan semua benih kebaikan. Kalau kejahatan, pembunuhan, pembantaian ini tidak sesuai dengan karakter
anak Tuhan, orang Kristen, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi, manusia ditempatkan Allah di Taman Eden ketika itu, sesuai teks bacaan kita tadi, untuk berusaha dan memelihara segala sesuatu yang ada ketika itu. Apa yang ada waktu itu? Ada taman, ada kali, ada sungai, ada gunung, ada binatang, ada pohon-pohon, ada banyak sekali ciptaan Tuhan yang lain. Dan ciptaan Tuhan itu dikasih tanggung jawab kepada manusia pertama, moyang kita, leluhur kita, Adam dan Hawa. Mereka ditaruh di sana, ditempatkan Allah di taman itu untuk berusaha dan memelihara dengan baik dan benar. Ada tanggung jawab, ada tugas besar yang dikasih oleh Allah. Mereka ditugaskan untuk bekerja, mereka ditugaskan untuk memelihara, merawat, mengurus dengan baik. Dari sana ada kehidupan, ada makanan, tidak merusak, tidak menghancurkan, dan ada etika, ada hal-hal yang boleh mereka lakukan, ada hal-hal yang mereka tidak boleh lakukan. Antara lain mereka tidak boleh memetik buah yang dilarang oleh Tuhan di taman itu. Tapi mereka tergoda dan mereka memetik buah itu, lalu jatuhlah manusia dalam sejarah kejahatan dan dosa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, di sana kita diingatkan bahwa kita harusnya bersahabat, ramah, bertanggung jawab atas kehidupan ini. Tuhan kasih kita tanah ini, negeri ini yang luar biasa, ada kekayaan yang hebat sekali, dan semua itu diberi tanggung jawab oleh Allah kepada saudara dan saya untuk hidup, nikmati, urus, rawat dengan baik dan benar. Kalau ada yang membakar hutan, menebang pohon, apalagi merusak lingkungan, yang lebih parah lagi kalau manusianya dibunuh, dibantai, ini sudah pasti bertentangan dengan kehendak Allah dari awal. Penempatan manusia di taman itu bukan untuk dibunuh, bukan untuk dirusak. Tapi yang terjadi sejak manusia jatuh dalam dosa sampai hari ini, bisa kita saksikan ada kerusakan lingkungan, ada perusakan, ada pencurian, ada pembunuhan, dan kejahatan-kejahatan lain yang terus menyertai kita sampai saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, kebiasaan yang baik, warisan yang baik oleh firman Tuhan, nenek moyang kita Adam dan Hawa dari Taman Eden sampai dengan nenek moyang kita, leluhur kita sudah wariskan hal-hal yang baik. Saya kira kita semua anak Adam, orang-orang tua kita, nenek moyang kita sudah menurunkan cerita-cerita yang baik, bahwa kita harus kerja baru hidup. Kalau tidak kerja tidak ada hidup. Kalau tidak kerja tidak ada makanan. Karena itu kerja, hidup, menikmati semua berkat Tuhan, kekayaan yang Tuhan kasih ini harus dikelola, dikerjakan dengan baik dan benar untuk kelangsungan kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, realita kita hari ini bahwa kita sedang hidup di tengah dunia yang semakin berubah, tapi juga semakin jahat. Dan kita bisa lihat dari pembunuhan, pembantaian. Terakhir ada 9 orang dibunuh kemarin sore malam, dikubur secara massal, dan itu penguburan massal yang kesekian terjadi di Wamena, hanya karena masalah sepele, tapi itu sudah terjadi. Ada banyak orang yang bisa meninggal kapan saja dan secara satu persatu atau rame-rame. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, dunia kita semakin jahat, nilai manusia kita hampir tidak ada arti. Manusia hampir sama mirip dengan binatang dan bisa diperlakukan sewenang-wenang oleh siapa saja dengan keinginannya dan tujuannya masing-masing. Bapak Ibu kita baca Filipi 2:1 ayat 22. Di sana menjelaskan gambaran kehidupan kita saat ini, situasi yang terus berubah, bagaimana sikap saudara dan saya sebagai anak Tuhan, orang Kristen, anggota jemaat, anggota gereja yang baik menyikapi situasi-situasi yang berkembang. Mungkin satu bisa baca Filipi 1 ayat 22 dan yang lain bisa siap-siap Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja menjadi Tuhan. Jadi mana yang harus kupilih?
Iya, baik. Hidup di dunia ini ada pilihan. Mau memilih yang baik atau jahat, mau memilih surga atau neraka, mau memilih apa saja, silakan. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memilih. Dan pilihan itu ada di tangan kita hari ini. Silakan kita pilih dengan segala resikonya. Bapak Ibu, pilihan itu pilihan yang harus tepat, harus baik, harus sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita bukan bagian dari pihak-pihak yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, tapi kita menjadi agen Tuhan, alat Tuhan untuk menyebarluaskan kebaikan dan menjadi cerdik, menjadi tulus seperti merpati dan tampil untuk membawa berkat. Amin. Ada banyak orang terjebak dalam tindak kekerasan dari satu ke kekerasan yang lain hanya untuk mempertahankan kepentingannya dan menyebabkan ada orang lain bisa korban sia-sia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, kekerasan atau pembunuhan itu bisa terjadi kapan dan di mana saja dari sejarah manusia pertama dari Adam sampai dengan hari ini. Kita bisa baca, bisa lihat, bisa ikuti atas nama dan kepentingan. Banyak orang bisa mengatasnamakan pembangunan, bisa mengatasnamakan agama, bisa mengatasnamakan apa saja politik untuk melakukan kejahatan, kekerasan terhadap kemanusiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ketika peristiwa-peristiwa yang jahat ini terjadi, ingat bahwa mereka sedang melawan Allah. Kenapa? Karena manusia yang dibunuh, dibantai adalah manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia. Amin. Dan karena itu tidak ada hubungan dengan merusak manusia tersebut atau melukai sekelompok orang yang mengalami kekerasan atau kejahatan tersebut. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, saudara dengan saya hari ini ada di tengah-tengah situasi yang betul-betul membuat kita hampir menyerah, hampir kalah. Tapi kita harus berdoa bahwa Allah yang ciptakan manusia, saudara dan saya itu masih hidup, masih bernafas, masih berkuasa, dan Dia tidak tidur. Amin. Dan karena itu Dia pasti memberikan pembelaan menurut cara, waktu, dan kehendak Tuhan sendiri. Dan itu akan jauh lebih baik daripada keinginan manusia. Karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Kristus, kita ingat dalam pengalaman pemimpin dunia, pemimpin gereja, pemimpin dalam sejarah iman kita, Daud adalah pemimpin yang mempunyai hati yang luar biasa. 1 Samuel 16 dalam Perjanjian Lama bisa kita lihat, baca, kita tahu cerita Daud. Siapa Daud? Daud adalah orang yang dipilih Tuhan, orang yang tidak dianggap oleh dunia. Dia orang yang di belakang, tapi Tuhan lihat hatinya, kesetiaannya, dan karena itu Daud dipilih untuk kalahkan Goliat, dan sekaligus Daud juga disiapkan Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir ke Kanaan dengan segala daya upaya yang dilakukan. Dan karena itu Tuhan memilih Daud ketika itu untuk membebaskan umatnya, untuk melawan musuhnya. Dan karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dalam konteks kita di tanah ini sudah banyak pemimpin yang mati terbunuh sia-sia. Mereka berusaha kurang lebih seperti Daud. Mereka mau menyuarakan, mereka mau membebaskan, mereka mau melawan. Tapi akhirnya mereka akhiri dengan cara dan perjuangan mereka masing-masing. Saya tidak sebut nama mereka, kita semua tahu. Semua orang yang berjuang untuk membela umatnya, rakyatnya. Kemudian mereka akhiri hidup mereka dengan kematian yang sadis. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, Tuhan Allah melihat dari tempat yang tinggi hati-hati manusia, hati saudara dan saya, hati yang bersedia, hati yang rela berkorban, hati yang tulus, hati yang mulia. Dan mereka-mereka lah yang ditentukan dipilih Allah, karena Allah tidak melihat dari penampilan luarnya, tapi Allah melihat hati manusia, hati Bapak Ibu jemaat dengan saya. Kalau hati kita tulus, mulia, hati kita baik, saya pasti Tuhan akan memilih saudara dan saya untuk pemimpin-pemimpin, untuk kelompok kita, untuk jemaat kita, untuk bangsa kita, untuk negara, dan apa saja.
Tuhan akan pilih saudara dan saya, terutama anak-anak muda yang Tuhan Yesus kasihi. Bekerja dengan jujur tulus, sekecil apapun yang dikasih kerjakan dengan hati. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dan percayalah pada waktunya Tuhan Dia akan pilih saudara karena ketulusan hati, kejujuran, tanggung jawab, dedikasi yang diberikan. Dan karena itu Tuhan akan pakai saudara dan saya untuk menjadi pemimpin, melawan dan mengurus, mensejahterakan sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, ayat terakhir dari khotbah hari ini kita baca dari 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius, surat Paulus kepada jemaat Timotius, pasal 4 ayat 12. Mohon kesediaan satu orang pemuda atau pemudi baca ayat itu. 1 Timotius 4 ayat 12. Apa kata firman Tuhan bagi kita, khususnya jemaat secara umum, tapi khusus anak-anak muda? 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Amin. Jadilah teladan, jadilah contoh yang baik, bukan contoh yang jahat. Ya. Contoh yang baik. Itu khotbah yang kuat sekali, khotbah yang luar biasa, khotbah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kalau kata-kata seperti ini semua orang bisa, tidak susah. 3 tahun sekolah di teologi, datang dari gembala, khotbah setiap hari itu gampang. Kalau mau silakan. Tapi yang lebih baik, lebih hidup, lebih luar biasa, gaungnya, pengaruhnya, nyaringnya adalah khotbah melalui perbuatan kita. Amin. Kita bilang jangan membunuh, tapi kalau kita bunuh, apa yang orang mau ingat? Kita mau bilang jangan mencuri, tapi kita mencuri, tidak ada gunanya khotbah kata-kata. Yang penting adalah khotbah melalui perbuatan kita. Amin. Kita menyebarluaskan firman Tuhan melalui kehidupan kita, sehingga orang lain akan lihat, orang lain akan baca. Siapa itu? Dia anak pemuda. Pemuda dari mana ya? Pemuda jemaat Kimi. Kimi dari mana ya? Romi. Wah, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jadi kesaksian di kampus, di rumah, di mana-mana. Itu kesempatan untuk kita luar biasa. Orang lain akan percaya Kristus karena kehidupan dan kesaksian kita. Amin. Dan karena itu kehidupan kita jauh lebih baik, jauh lebih hidup, jauh lebih kuat daripada perkataan kita. Saya ingat orang tua jemaat ini, Bapak Albert Kaniele. Beliau bersaksi di gereja lama di bawah. Dari semua kesaksian satu ini yang saya tidak lupa. Beliau bilang, jemaat, saya kasih tahu ya, kurangi kata-kata, tidak usah banyak bicara. Saya, Bapak suruh kita diam ini. Tapi dia bilang lebih baik banyak berbuat. Saya kira ini pesan orang tua kita yang jemaat ini tidak boleh lupa. Banyak bicara itu tidak penting, tapi banyak kerja. Kerja menyebarkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Amin. Dan pertahankan identitas kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, anggota gereja ini, jemaat ekonomi. Kesaksian itu yang akan dibawa, akan ditinggalkan. Semua yang lain akan pergi. Kekayaan, harta, uang, jabatan akan hilang. Tapi kesaksian ini akan tinggal. Seperti yang saya saksikan, Albert Kaniele orang tua kita sudah pergi, tapi kesaksian itu tinggal dan saya masih ingat. Semua kita yang lain hari ini juga sama. Kita akan tinggalkan hal-hal baik yang kita buat. Hal yang jahat itu tidak mungkin diingat, tapi hal-hal baik pasti diingat sepanjang masa oleh anak cucu, oleh jemaat, oleh semua orang. Karena itu 1 Timotius 4 ayat 12 menegaskan untuk kita semua untuk menjadi teladan, contoh, panutan. Kita harus berdoa, Tuhan tolong. Kalau selama ini saya bukan jadi contoh, bukan jadi teladan, tapi jadi batu sandungan, jadi duri, jadi apapun yang menghambat pertumbuhan iman orang lain, mari kita refleksi, mari kita evaluasi, supaya kita semua menjadi contoh, berkat, teladan bagi semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, pentingnya hak asasi manusia
sehingga semua orang, semua organisasi terus bekerja aktif mempromosikan, memajukan, melindungi yang namanya manusia. Siapapun manusianya. Manusia tidak diukur dengan ras, kulit, warna, dan seterusnya. Tapi manusia harus dilindungi, harus diurus, harus dirawat, harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Terutama oleh penguasa, oleh negara, oleh pemerintah yang berkuasa. Atau kelompok yang merasa kuat. Dia berpotensi melanggar hak asasi manusia terhadap manusia yang lain. Karena itu potensi terjadi pelanggaran HAM itu ada di semua. Jadi jangan dikira pelanggaran HAM itu hanya bisa oleh negara atau aparat. Orang sipil juga bisa. Dan siapa saja bisa, atas nama apa saja. Karena itu kita semua waspada, kita tidak menjadi pelaku pelanggar HAM, tapi kita menjadi orang-orang yang menyebarluaskan pentingnya hak asasi manusia bagi semua. Ketika saat itu kita lakukan, ingat, kita sedang menghormati Allah kita, Allah pencipta langit bumi, yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri, dengan tangannya sendiri, dan memberi nafas hidupnya untuk manusia itu boleh hidup di taman yang dia sudah sediakan, namanya Taman Eden ketika itu. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini, tanah yang diberkati dan tanah diberikan adalah tanah Papua. Dan karena itu tanah ini harus diurus dengan benar oleh orang-orang yang bertanggung jawab, sehingga hidup rukun, damai, dan nikmati segala berkat Tuhan dengan baik dan benar. Jemaat yang dikasihi Kristus, karena itu kita tidak boleh bosan-bosan, tetap berdoa, tetap percaya bahwa Allah pencipta langit bumi, Allah yang ciptakan manusia itu masih ada, masih berkuasa, dan mujizatnya masih ada. Dan karena itu teman-teman jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita terus hidup damai, hidup rukun, dan tetap tolak peristiwa-peristiwa kejahatan-kejahatan yang terus mengganggu rasa aman kita, oleh karena mereka dibunuh, dibantai, diperlakukan sewenang-wenang oleh banyak pihak atas nama banyak kepentingan. Dan karena itu kita harus tolak, dan kita harus kutuk, dan kita harus berdoa pembelaan dari Tuhan sendiri. Dia akan membela umatnya, dia akan membela manusia ciptaannya dengan cara dan kuasanya sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Kristus, begitu penting Bapak Ibu dengan saya di hadapan Tuhan. Kita berharga, kita adalah biji matanya, kita adalah sahabatnya, kita adalah jemaatnya. Karena itu pembelaan akan datang dari Tuhan Allah sendiri. Amin. Kita berdoa. Mohon kesediaan Bapak Adi Elias berdoa untuk kita. Tuhan